Perkenalkan, nama saya Imadi Agus Dananjaya, NIM 53. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori realisme dalam hubungan internasional. Teori realisme merupakan teori yang termasuk teori yang tertua dalam ilmu hubungan internasional maupun dalam ilmu sosial. Teori realisme memiliki pandangan yang pesimistis. Dapat dikatakan pesimistis karena teori realisme menganggap perdamaian sangat sulit dicapai dan konflik atau perperangan sangat sulit untuk dicegah. Teori realisme memiliki 4 dasar pandangan, yaitu yang pertama, negara merupakan aktor utama atau aktor primer dalam hubungan internasional. Kita memang mengenal adanya beberapa aktor dalam hubungan internasional, mulai dari intergovernmental organization, national corporation, ataupun adanya juga non-governmental organization ataupun aktor individuals. Namun dalam teori realisme hanya ada satu aktor yang memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan internasional atau memiliki peran kunci dalam hubungan internasional, yaitu state atau negara. Dasar pandangan lain yang dimiliki oleh realisme ini adalah negara atau sistem internasional yang bersifat anarkis. Anarkis dalam hal ini yaitu tidak adanya otoritas tertinggi atau tidak adanya entitas tertinggi yang mengatur negara-negara di dunia. Realisme menganggap tidak adanya otoritas ataupun aturan yang lebih tinggi daripada negara yang dapat mengatur aktivitas dan juga interaksi antar negara di seluruh dunia ini. Selanjutnya, dasar pandangan teori realisme yang ketiga yaitu seluruh negara yang ada di dalam sistem internasional merupakan aktor tunggal, di mana mereka semua bersifat rasional. Rasional dalam hal ini yaitu mereka bertindak atas keinginan negara mereka sendiri dan juga terus bertindak secara individualis demi kepentingan mereka sendiri. Dasar pemikiran dari teori realisme ini yang terakhir yaitu seluruh negara memiliki tujuan untuk tetap survive atau tetap eksis dalam hubungan internasional. Untuk tetap survive, mereka harus terus meningkatkan power mereka atau meningkatkan kekuatan mereka untuk dapat bertahan dari negara yang lain ataupun dengan tujuan untuk dapat mendominasi negara yang lain. Dengan terus memperkuat kekuatan mereka inilah maka akan dapat terciptanya konflik. Inilah yang disebut dengan self-help, di mana setiap negara harus terus membangun negara mereka sendiri, terus membangun power mereka sendiri untuk dapat menolong diri mereka dalam segala situasi dan kondisi yang akan mereka hadapi. Setiap negara memiliki sovereignty atau kedaulatan mereka sendiri, sehingga mereka harus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan mereka sendiri. Inilah yang disebut dengan self-help seperti yang saya katakan tadi. Dengan mereka terus meningkatkan power demi untuk dapat melakukan self-help ini, setiap negara akan berlomba-lomba untuk terus meningkatkan power mereka, sehingga akan terjadi persaingan dan akan menciptakan yang namanya dilema keamanan atau yang biasanya disebut dengan security dilemma. Security dilemma adalah sebuah situasi di mana setiap negara terus meningkatkan kekuatan mereka sehingga mereka memancing negara yang lain untuk melakukan hal yang sama. Misalkan dalam suatu contoh ada 3 buah negara, yaitu negara A, B, dan negara C. Negara A terus meningkatkan kekuatannya mulai dari kekuatan militer maupun dengan berhubungan atau beraliansi dengan negara lain. Dengan peningkatan power dari negara A tersebut, maka negara B dan negara C akan mulai memiliki pandangan lain terhadap negara A. Mereka akan mulai curiga terhadap negara A, apa yang mereka rencanakan dengan peningkatan kekuatan tersebut. Inilah yang memancing negara B dan negara C akan melakukan hal yang sama, yaitu melakukan peningkatan power untuk negara mereka. Persaingan untuk peningkatan power inilah yang menjadi siklus yang tak berakhir dalam hubungan internasional, sehingga ini dapat berujung kepada konflik antar negara.
Namun walaupun ini dapat dikatakan sebagai siklus yang tak berakhiran, namun siklus ini tentu dapat diperlambat. Ada dua pola pendekatan yang dapat memperlambat siklus security dilema ini. Yang pertama yaitu hegemoni dan yang kedua yaitu balance of power. Hegemoni adalah suatu kondisi di mana hanya ada satu negara kuat yang mengatur negara-negara kecil yang lain. Sedangkan balance of power adalah adanya banyak negara yang memiliki kekuatan yang setara atau sama. Hegemoni memiliki satu polaritas atau polaritas ini adalah suatu pola atau struktur yang memperlihatkan bagaimana distribusi kekuatan antar negara. Hegemoni ini memiliki suatu polaritas yang disebut dengan unipolarity, atau dalam hal ini yaitu adanya satu negara kuat dan adanya negara-negara lemah yang lain yang ketergantung dengan negara kuat ini. Sedangkan dalam balance of power atau ada banyak negara-negara yang memiliki kekuatan yang seimbang, memiliki dua polaritas, yaitu yang pertama yaitu bipolar dan selanjutnya ada multipolar. Bipolar yaitu adanya dua negara kuat yang diharapkan dapat membangun atau mengarahkan negara-negara yang kecil lainnya, dan diharapkan dua negara kuat tersebut dapat bekerja sama untuk mencapai atau mencegah konflik. Sedangkan multipolar adalah adanya beberapa negara kuat yang memiliki keseimbangan kekuatan atau kekuatan mereka sama rata. Dikarenakan realisme ini memiliki pandangan yaitu peperangan sangat sulit dicapai, tetapi tetap realisme memberikan beberapa cara yang dapat dilakukan oleh negara untuk dapat terhindar dari konflik. Cara yang pertama yaitu balancing, atau dengan menyetarakan kekuatan sebuah negara dengan negara-negara yang lain sehingga tidak ada negara yang lebih lemah atau negara yang lebih kuat. Selanjutnya yaitu ada dengan cara bandwagoning, atau dengan bekerja sama dengan negara yang dianggap sebagai ancaman. Hal ini biasanya dilakukan oleh negara-negara yang kecil dengan bekerja sama dengan negara besar yang mereka anggap sebagai ancaman. Selanjutnya yaitu dengan cara backpassing, yaitu dengan menyerahkan tanggung jawab kepada negara lain yang memiliki situasi dan kondisi yang sama dengan negara kita. Dengan teknik backpassing ini kita mengharapkan bahwa negara yang lain tersebut yang memiliki situasi dan kondisi yang sama dengan negara kita akan mengambil alih tanggung jawab, sedangkan kita akan lepas tanggung jawab dari permasalahan tersebut. Dan cara yang terakhir yaitu dengan hiding, atau tetap bersembunyi sebagai negara kecil agar terhindar dari konflik. Ilmu hubungan internasional kita mengenal ada dua jenis teori realisme, yaitu realisme klasik dan neorealisme. Perbedaan di antara keduanya antara lain, realisme klasik lebih condong kepada sifat dasar manusia atau human nature. Di sini konflik disebabkan karena sifat dasar manusia yang bersifat individualis dan lebih mementingkan diri sendiri. Sedangkan menurut neorealisme, konflik lebih disebabkan karena struktur sistem internasional yang memaksa setiap negara harus dapat mempertahankan diri mereka to survive dan harus terus meningkatkan power mereka demi dapat bertahan. Inilah yang dapat memicu konflik menurut neorealisme. Perbedaan lain antara neorealisme dan klasikal realisme adalah klasikal realisme lebih condong kepada kekuatan militer. Power yang dimaksudkan ke dalam klasik realisme hanya sebatas kekuatan militer. Sedangkan dalam neorealisme, kekuatan yang dimaksudkan lebih dari segala kekuatan militer, termasuk kekuatan ekonomi dan kekuatan lainnya yang dimiliki oleh negara tersebut. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan tentang teori realisme. Saya harap dapat berguna. Terima kasih.